Baik, selamat siang. Selamat datang di session 2 dari mata kuliah Compilation Technique. Kita akan memulai membahas mengenai automata. Jadi pada sesi sebelumnya, di sesi pertama, Anda sudah mempelajari mengenai apa itu compilation technique, atau lebih tepatnya apa itu compiler. Jadi Anda sudah sebenarnya bisa melihat bahwa compiler itu akan kita butuhkan untuk mentranslasikan suatu bahasa ke bahasa lain. Itu intinya. Nah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai teori dasar di balik proses kompilasi tersebut. Jadi apa yang dibutuhkan supaya suatu mesin atau komputer itu bisa membaca input yang kita berikan dan menerjemahkan input tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam teori automata. Dan teori automata ini nanti kita akan sangat kita gunakan atau penting sekali selain untuk melakukan compilation atau compiler, kita juga membutuhkannya sebagai dasar untuk kita melakukan NLP atau Natural Language Processing. Nah, di sini kita nanti akan belajar bagaimana komputer itu bisa menerjemahkan atau memahami apa sebenarnya yang akan kita tulis. Baik, di dalam pertemuan ini setidaknya mungkin ada 6 poin yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenai kenapa kita akan mempelajari automata atau automaton, dan nanti kita akan mempelajari juga mengenai finite automata, konsep-konsep di teori automata, kemudian regular expression, dan language-nya untuk regular expression. Nah, diharapkan Anda pada selesai mengikuti sesi ini, Anda akan bisa mengidentifikasi atau mendefinisikan term-term dasar yang ada di dalam teori automata. Dan Anda juga bisa memahami apa itu regular expression dan menggunakan regular expression secara singkat. Baik, kita mulai. Jadi mungkin automata adalah suatu istilah yang cukup baru bagi Anda, tapi automata itu adalah kita bisa anggap sebagai suatu mesin abstrak yang tugasnya untuk melakukan komputasi. Tapi di sini biasanya automata itu akan kita refer kepada suatu mesin atau abstrak yang dimana dia bisa menerima dan memahami input string dalam suatu bahasa, dan nanti dia akan memproses input string tersebut. Nah, di dalam automata ini nanti kita akan mengenal ada yang namanya formal language. Jadi formal language itu kurang lebih mengenai struktur bahasa formal yang dimengerti oleh komputer. Jadi nanti kita kayak belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jadi lebih banyak ke struktur bahasa dan bagaimana bahasa itu nanti bisa dipahami berdasarkan strukturnya. Nah, ini pasti nanti juga kita akan terkait dengan beberapa grammar yang membuat struktur dari suatu bahasa tersebut. Jadi nanti kita akan lihat bahwa automata itu akan memproses suatu input string itu berdasarkan pemahaman automata tersebut terhadap suatu language. Tentu saja sudah ada aturan-aturan grammar yang sudah ditentukan. Jadi contohnya kalau kita bicara bahasa Indonesia kan kita sudah punya aturan grammar. Katakanlah bahwa struktur suatu kalimat itu akan terdiri atas suatu objek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di dalam bahasa komputer juga ada yang seperti itu, dan kita agak bebas sebenarnya menentukan seperti apa grammarnya. Nah, nanti seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, automata ini merupakan suatu konsep dasar tentang bagaimana komputer akan memproses suatu input. Nah, kita bisa menggunakan teori automata ini untuk hampir semua domain di dalam computer science. Karena bagaimanapun yang namanya teori automata merupakan teori dasar mengenai bagaimana komputer bekerja.
di dalam secara matematik ya. Jadi kita akan memodelkan cara komputer bekerja itu secara matematik, bukan secara fisikal. Jadi nanti biasanya kita akan menggunakan teori automata ini pertama tentu saja untuk melakukan kompilasi atau compiling. Jadi dari bahasa, contohlah kita punya struktur bahasa Java, kemudian nanti diterjemahkan ke assembly yang dimengerti oleh komputer. Tapi selain itu, sebenarnya kita menggunakan automata untuk banyak hal saat ini. Misalkan kita mencari teks di dalam suatu dokumen. Nah, pencarian teks itu juga dilakukan dengan menggunakan teori automata. Kita bisa menggunakan teori automata untuk memproses, misalnya ini, kita punya text to speech. Nah, memproses text to speech itu kita bisa lakukan dengan menggunakan automata. Jadi kita bisa pahami, jadi komputer itu nanti akan membaca teks. Untuk setiap teks dia akan pahami sebenarnya teksnya itu apa, dan nanti akan mencari audio yang terkait. Jadi penggunaan automata akan sangat cukup besar di sini. Oke, baik. Di sini kita akan bisa melihat model bagaimana sebenarnya automata. Di sini kita punya model automata yang disebut finite automata. Kenapa finite automata? Karena kita si mesin finite automata ini akan bekerja berdasarkan suatu state, di mana state-nya itu terbatas atau finite. Jadi Anda bisa lihat di bagian atas ini kita akan punya semacam kayak input tape. Jadi ini nanti setiap blok yang ada di tape ini merupakan satu bagian atau satu input, satu bagian dari input. Jadi anggaplah bahwa tape-nya itu nanti akan bergerak ke sebelah kiri. Jadi satu blok dengan satu blok. Kemudian setiap tape itu kita misalnya punya input seperti ini. Jadi di sini mesin kita itu akan membaca hello dan memahami bahwa ini adalah kata hello. Jadi nanti dia akan pertama membaca yang blok pertama dengan menggunakan reader head-nya di sini. Finite control ini atau abstract machine kita itu akan membaca satu-satu. Kemudian akan mengecek. Sekarang itu berarti saya punya H. Berarti selanjutnya yang saya harapkan apa? Kalau misalnya selanjutnya A, apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya selanjutnya E, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu terjadi di dalam abstract machine tersebut. Jadi modelnya sebenarnya sederhana. Ini adalah model yang paling dasar. Nanti kita akan menemukan model di mana outputnya itu akan kita simpan di dalam suatu memori. Misalnya di sini kita punya tape memori lagi, yang dimana nanti inputnya itu bisa kita simpan di memori untuk sementara, dan nanti kita akan gunakan sebagai kontrol di dalam finite control ini. Nah, contoh dari finite automata kita akan biasanya akan digambarkan prosesnya itu dengan menggunakan diagram yang disebut state diagram. Jadi state diagram itu akan terdiri atas diagram-diagram, atas state yang melambangkan state dari suatu mesin. Contoh, ini kita punya suatu model on-off ya. Switch on-off atau stacker. Jadi stacker itu kan pasti cuma ada dua kondisi, yaitu kondisi off dan kondisi on. Berarti ini ada kondisi off, kondisi on. Kemudian kita mulai dari kondisi off. Itu adalah default mulainya dari suatu stacker. Nah, kalau nanti ada suatu input yang berupa tekan tombol, maka kalau dia dari off akan menjadi on. Kalau dia dari on, sekarang on dan akan ada input yang berupa tekan, dia akan menjadi off. Jadi state diagram ini akan menggambarkan transisi dari keadaan atau transisi dari state. Nah, ini sebenarnya akan memahami sebenarnya bagaimana nanti komputer akan
pikir, atau si finite automata itu akan berpikir. Seperti yang tadi saya katakan, pertama kalau saya bacanya H, ini selanjutnya yang saya harapkan apa? Misalnya kalau misalnya selanjutnya adalah E, maka dia akan masuk ke state yang namanya HE. Dia paham bahwa sekarang saya HE, saya baca. Ini sama seperti kalau misalnya kita mengeja pertama sekali. Misalnya kata Budi. Kata Budi ini kan dulu kita eja seperti waktu kita belajar baca adalah pertama kita baca satu huruf. Oh, saya punya B. Berarti saya sekarang bacanya B. Kemudian saya baca huruf kedua. Oh, huruf kedua adalah U. Berarti sekarang saya punya bunyi Bu. Huruf ketiga apa? Ternyata D. Berarti sekarang saya punya bunyi B, Bu, D. Terus terakhir apa? Adalah huruf I. Berarti sekarang saya punya bunyi Budi. Nah, terbayang ya bagaimana kita menggunakan state diagram untuk menggambarkan finite automata. Jadi kita akan memproses satu persatu sehingga kita bisa memunculkan bunyi yang kita inginkan. Dan karena kita tahu bahwa I adalah huruf terakhir, maka ini adalah state terakhir yang kita terima sebagai output, bahwa sekarang kita membaca Budi. Oke, ini adalah contoh lain, di mana misalnya kita akan merekognisi atau kita akan mengenali keyword then di dalam suatu komputer. Seperti tadi kita mengeja Budi, bahwa berarti kita akan mengeja hurufnya satu-satu. Bahwa sekarang kalau kita anggap ada tape yang tadi, kita akan punya tape dengan tulisan seperti ini. T, H, E, N. Nah, automata kita akan mulai dengan suatu state kosong, di mana sebenarnya kita mulai itu belum membaca apapun. Jadi misalnya dia ada di sini, si readernya atau si headnya. Kemudian kan karena tape ini akan bergerak ke kiri, kita akan masuk ke yang pertama, kita T. Jadi kita akan membaca input T, berarti dia sekarang state-nya adalah T. Selanjutnya bergerak, kita masukkan H, TH, E, T, N, dan akhirnya kita akan sampai ke final state kita, yaitu then. Nah, ini Anda bayangkan, inilah yang terjadi pada saat misalnya suatu compiler Java itu sedang memeriksa apakah ada syntax error atau tidak. Misal, kalau misalnya huruf keduanya bukan H, tapi huruf keduanya adalah O, kalau berdasarkan state di sini, kan tidak ada perpindahan dari huruf T ke huruf O. Maka si automata itu akan diem, akan selalu ada di sini dan mengharapkan adanya N simbol atau terminator simbol. Nah, kalau berdasarkan ini, kalau tidak ada huruf H selanjutnya tapi dia mendapatkan O, ya sudah, dia akan stuck di sini. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah mengenali huruf ini. Dan inilah yang mungkin terjadi kalau Anda menemukan syntax error di dalam bahasa pemrograman Anda. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana automata itu dilakukan atau automata itu bekerja. Ini adalah model sederhana bagi bagaimana kita bisa mengenali suatu bahasa. Ini adalah langkah pertama ya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan suatu bahasa. Nah, selanjutnya kalau kita misalnya sudah mengenali bahwa kita sudah punya state then, ya berarti kita tinggal melakukan output yang sesuai. Misalnya then itu akan diterjemahkan menjadi perintah di dalam assembly, misalnya 2, 2, 3, 5, 4. Nah, kita kan tidak tahu sebenarnya untuk seperti apa. Jadi ini sudah menerjemahkan dari kata yang kita pahami menjadi kata yang dipahami oleh komputer. Nah, seperti tadi yang sudah saya sebutkan sekilas di awal,
otomata itu akan terdiri dari suatu formal definition atau formal language. Jadi ada bahasa formalnya. Jadi kalau kita ini adalah suatu ekspresi matematika. Jadi bahasa formal itu merupakan bahasa di dalam bentuk matematika yang bisa digunakan untuk melakukan komputasi. Kenapa? Karena komputer pada dasarnya adalah mesin komputasi. Jadi dia bekerja berdasarkan prinsip matematika. Jadi formal language itu akan merupakan bentuk dari strukturnya. Misalnya contoh dalam bahasa Indonesia ini ya. Kita punya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan punya struktur adalah seperti ini ya. Subjek. Maaf. Bahasa Indonesia punya struktur subjek, predikat, dan objek. Ini adalah struktur bahasa Indonesia yang sederhana, meskipun nanti kita punya keterangan, di mana keterangan itu mungkin bisa terdiri atas predikat dan objek lagi. Jadi ini yang kita sebut sebagai bentuk dari formal language-nya. Apapun kalimatnya itu akan harus mengikuti formal language ini. Nah, ini setiap bahasa, misalnya C++, Java, Delphi, dan yang lain-lain punya struktur formal language-nya masing-masing. Jadi gramarnya akan berbeda. Ini sebenarnya langkah pertama bagaimana kita bisa mengenali suatu bahasa. Jadi dengan melihat formal language-nya seperti apa. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang disebut sebagai language itu sendiri di dalam otomata. Nah, ini contoh yang tadi ya, bagaimana kita punya. Jadi misalnya kita punya suatu kalimat seperti ini, black cat catch a mouse sama black mouse catch cat. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dalam struktur bahasa Inggris, kedua kalimat ini secara sintaks atau grammar adalah benar. Jadi dia ada kayak misalnya subjek, verb, sama objeknya. Ini menurut struktur benar, tetapi kalau menurut semantik atau dalam arti, yang B ini sedikit tidak masuk akal. Karena tikus menangkap kucing. Ya, meskipun kita tahu ada kartun yang seperti ini, tetapi kan untuk di dalam bahasa sehari-hari ini adalah sesuatu hal yang terkadang tidak masuk akal. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti harus kita analisis melalui formal definition itu tersebut. Nah, saya akan tinggalkan dulu untuk pengertian mengenai language untuk sementara. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai strukturnya ya. Bahwa suatu kalimat itu akan terdiri atas subjek dan predikat. Di mana subjek itu bisa terdiri atas adjektif dan noun. Sementara predikat itu akan terdiri atas verb dan noun. Jadi kita akan membaca suatu kalimat itu mulai dari secara seperti ini. Jadi pertama tadi kalau kita bicara black cat catch mouse, kita akan membagi dulu mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang adjektif, mana yang noun dan segala macam. Atau kalau kita menggunakan sebenarnya teori bagaimana otomata tadi itu bekerja ya, kita sebenarnya bekerja dari bawah. Kita anggap satu kata itu adalah sebagai satu input di dalam satu tag. Sebenarnya black, cat, catch, mouse. Nah, karena kata pertama black, kita akan mengasumsikan bahwa black ini adalah adjektif. Kenapa? Karena di strukturnya adalah pertama adalah adjektif, noun. Jadi kata pertama yang kita temukan adalah adjektif. Kata kedua adalah cat. Karena kata kedua posisinya ada di dalam posisinya noun, ya maka kita akan sebut dia sebagai noun. Kata ketiga catch akan diterjemahkan sebagai verb, dan kata terakhir adalah mouse yang diterjemahkan sebagai noun lagi kalau melihat strukturnya.
Kemudian, karena kita sudah punya adjective dan noun, ini kita satukan menjadi suatu subjek. Kita punya verb dan noun disatukan menjadi predicate, dan ini akan disatukan menjadi suatu sentence. Di sini berarti nanti si komputer akan memahami kalimat dengan berdasarkan patah-patahan kata seperti ini. Jadi dia akan membaca satu-satu. Kalau kita lihat model otomata yang tadi sudah kita bahas, untuk memahami, oh pertama black. Mungkin black ini dia sudah tahu bahwa ini adalah warna, ditaruh di adjective, cat adalah noun, dan segala macam. Jadi nanti dia akan bisa memahami sebenarnya apa maksud dari black cat catch a mouse. Jadi di sini nanti akan ada, jadi kalau kita lihat adjective, noun, verb, sama semua yang ini yang kita sebut sebagai meta language atau transition language. Jadi dia akan menjadi suatu intermediary antara bahasa asal menjadi bahasa selanjutnya. Jadi terjemahannya. Jadi contohnya di sini bahasa Indonesia adalah meta language-nya untuk bahasa Inggris, dan sebaliknya juga bahasa Indonesia adalah meta language untuk bahasa Indonesia. Nah, strukturnya itu nanti biasanya kalau kita menggunakan formal language, menggunakan Bakenhauer formnya tadi ya, kita akan menggunakan simbol-simbol sederhana. Jadi misalnya tanda ini untuk menyatakan simbol dari suatu language yang non-terminal. Dengan kata lain, kalau kita bertemu ini, artinya kita belum nyampe ke bagian terakhir dari pembacaan. Kemudian tanda panah ke kanan ini akan menyatakan bahwa suatu language itu akan terdiri atas apa saja. Tanda garis lurus ini akan menjadi alternatif. Jadi kalau misalnya kita punya consist of ini, berarti dia, dan ada tanda ini di sebelah kanannya, berarti nanti dia akan berkata ini tandanya apa. Kemudian ini adalah suatu start symbol yang sebenarnya bisa kita tentukan apapun. Jadi kalau kita bicara bahasa Indonesia tadi kalau kita mau grammarnya, ingat bahwa tadi language adalah terdiri atas satu atau lebih grammar, kita bisa tulis seperti ini, sentence itu terdiri atas subjek dan predikat. Nah, ini contoh satu. Atau sebenarnya kita juga bisa misalnya kalau misalnya ada kalimat lain yang tidak terdiri atas verb predikat, misalnya cuman verb dan noun. Ini juga nggak apa-apa. Ini berarti menyatakan bahwa suatu kalimat itu bisa dibentuk dengan bentuk subjek dan predikat atau verb dan noun. Nah, nanti language ada terminal simbol lagi yang kita bisa temukan. Nah, ini tadi kalau kita bagus noun formnya tadi kita tulis ya. Ini yang tadi kita sudah tentukan bahwa suatu sentence itu terdiri atas subjek dan predikat. Ini yang kita lihat di sini. Kemudian subjek itu terdiri atas noun dan adjective dan noun seperti yang kita lihat di sini. Noun itu bisa jadi cat. Lihat ya, cat ini tidak punya tanda kurung siku yang menandakan bahwa cat ini adalah terminal symbol. Jadi selama dia ada tanda kurung siku ini menyatakan bahwa dia bukan terminal symbol. Dengan kata lain bahwa simbol ini bukanlah bagian akhir dari proses pembacaan kita. Jadi Anda bisa lihat ini adalah grammar atau aturan dari language kita untuk membaca yang kalimat tadi, black cat catch a mouse. Nah, ini contohnya bagaimana tadi kita bisa memproses black cat catch mouse. Jadi pertama kan kita baca subjek dan predikatnya. Kemudian dari aturan tadi bahwa subjek itu bisa dipecahkan menjadi adjektif dan noun. Nah, di sini kita melakukan proses yang disebut first in first out ya. Jadi kita akan memproses setiap simbol yang pertama yang kita temukan. Jadi pertama subjek dan predikat. Ingat bahwa tadi subjek itu bisa terdiri atas adjektif dan noun. Predikatnya kita biarkan. Kemudian dari yang dibuka ini
adjektifnya akan kita buka menjadi black. Kemudian noun-nya kita tinggalkan ya, seperti tadi. Nah, karena di sini sudah terminal simbol, kita sudah menemukan black terminal simbol, ya sudah, ini tidak akan kita, si black-nya tidak akan kita apa-apakan lagi. Tapi noun-nya sekarang yang akan kita turunkan. Noun-nya kita baca menjadi cat. Nah, cat ini sendiri ternyata sudah merupakan terminal simbol. Ya sudah, kita berhenti di sini. Berarti kita akan memproses non-terminal simbol selanjutnya, yaitu predikat tadi. Nah, dari aturan, predikat itu kan akan menjadi verb dan noun. Nah, ini akan menjadi verb dan noun seperti ini. Di sini kita punya non-terminal simbol pertama, yaitu verb, yang akan dibaca menjadi catch. Karena catch sudah menjadi terminal simbol, maka kita akan kembali ke noun-nya ini tadi sebagai non-terminal simbol. Noun-nya kita baca ternyata menjadi mouse. Dan ini sudah terminal simbol dan kita tidak punya lagi non-terminal simbol lain. Berarti sudah selesailah pembacaan kita. Ini adalah kalimat yang dimaksud. Jadi black cat, catch mouse. Nah, tadi setelah kita membahas mengenai dasar atau bagaimana automata bekerja dengan formal language-nya untuk kita bisa membaca suatu kalimat, sekarang kita akan membahas mengenai definisi-definisi yang formal mengenai istilah-istilah yang kita dapatkan di formal language dan automata. Jadi pertama kita punya simbol. Simbol ini adalah suatu entitas abstrak yang kita gunakan untuk merepresentasikan apapun. Jadi kalau kita cuma melihat simbol sendiri itu tidak punya arti. Jadi hanya semacam representasi abstrak. Nanti artinya muncul kalau kita sudah susun menjadi suatu tingkatan yang lebih tinggi di dalam formal language. Jadi contoh simbol itu ya huruf, digit, dan special karakter. Ya A, B, dan segala macam itu adalah simbol. Ya A sendiri kan kalau dia cuma berdiri sendiri, itu tidak punya arti. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah tulis A itu di dalam suatu sentence, maka dia akan memiliki arti. Misalnya seperti ini, papa. Kalau kita tulis cuma P sendiri, A sendiri tidak punya arti, tapi kalau kita sudah satukan, simbol ini akan memiliki arti. Nah, kemudian alfabet. Ini adalah suatu konsep dasar lainnya yang ada di dalam automata. Ini menyatakan suatu himpunan terbatas atau finite yang menyatakan simbol-simbol yang digunakan di dalam bahasa ini. Jadi alfabet apa yang akan digunakan di dalam bahasa, jadi simbol-simbol apa yang akan digunakan dalam suatu bahasa, itu dilambangkan dengan angka sigma. Jadi ini contohnya, sigma 1 itu adalah terdiri dari lowercase alfabet, jadi A, B, C. Sigma 2 adalah 0 dan 1. Nah, suatu bahasa itu bisa terdiri atas lebih dari satu alfabet. Jadi ini sedang menyatakan, sebenarnya alfabet ini akan menyatakan kalau kita menggunakan suatu bahasa, simbol apa saja yang bisa digunakan di dalam bahasa ini. Itu yang disebut sebagai alfabet. Jadi kalau misalnya kita punya alfabet 1 ini ya, sigma 1. Dia hanya bisa memahami semua input yang menggunakan lowercase alfabet. Jadi kalau misalnya tadi ini tulisannya papa seperti ini bisa dipahami oleh si mesin kita. Tetapi kalau sudah ditulisnya seperti ini kita di sini punya satu uppercase. Nah, karena uppercase tidak ada di dalam alfabet ini, maka nanti dia akan bingung ini sebenarnya huruf apa, karena di dalam bahasanya dia tidak mengenali simbol ini. Nah, ini penting sekali kita mendefinisikan alfabet di awal pemrosesan kita. Nah, kemudian string. String ini merupakan suatu sequence yang terbatas dari simbol yang diambil dari alfabet tadi. Jadi kalau kita lihat tadi kan yang lowercase itu terdiri atas A, B, sampai Z semuanya kecil. Jadi papa itu merupakan string dari
dari alfabet tadi. Ini contoh lainnya. Kalau kita punya alfabet yang terdiri atas 0 dan 1, maka 0011 ini adalah string dari alfabet ini dalam bahasa ini. Nah, terkadang kita punya string yang kosong, jadi tidak ada simbolnya. Nah, itu kita akan lambangkan dengan menggunakan epsilon kecil ini. Jadi kalau misalnya Anda punya 1100 spasi 0101, ini kan merupakan satu rangkaian string. Tapi di sini ada spasinya, maka spasinya itu nanti akan disebut sebagai empty string. Jadi kalau kita mau gambarkan, itu nanti digambarkannya seperti ini. 1100 epsilon 0101. Nah, setiap string itu bisa kita lihat panjangnya. Jadi panjang string itu hanya dihitung berdasarkan non-empty stringnya. Jadi yang ini tidak akan dihitung. Empty string itu tidak akan dihitung. Jadi contoh kalau misalnya itu akan dinotasikan dengan menggunakan ini ya, W. Atau bukan menggunakan ininya, tanda absolut. Jadi kalau kita punya string A, maka panjangnya disimbolkan dengan ini, absolut A. Jadi kalau kita punya seperti ini, A, B, C, B, maka panjangnya 4, karena ada 4 non-empty string. Nah, akhirnya kita sampai ke language. Language itu sendiri merupakan suatu kumpulan atau himpunan dari string yang bisa diambil dari suatu alfabet yang ada. Jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa konsepnya itu kita pertama punya simbol. Simbol itu akan menjadi kumpulan dari simbol itu akan menjadi alfabet. Himpunan yang bisa kita susun dari alfabet itu akan menjadi string. Dan himpunan string-string yang mungkin muncul dari alfabet itu akan menjadi language. Jadi seperti ini bagaimana kita bisa memodelkan formal language kita. Ingat bahwa kita punya simbol, yaitu suatu representasi abstrak yang tidak punya arti, kemudian dikumpulkan itu akan menjadi himpunan alfabet. Kombinasi dari simbol-simbol yang bisa digunakan di dalam alfabet itu akan menjadi string. Dan kombinasi string yang mungkin digunakan dari semua alfabet, dari alfabet yang kita gunakan itu akan menjadi language. Contoh dalam bahasa Indonesia kan kita menggunakan simbolnya itu adalah lowercase, uppercase, angka. Spesial karakter agak jarang kita misalnya tulisnya. Nah, itu adalah simbolnya. Berarti alfabetnya kita bisa tuliskan alfabet di bahasa Indonesia itu sebagai A, B, sampai Z. Kemudian yang uppercase-nya angka dan segala macam. Kemudian dalam bahasa Indonesia kan kita misalnya mengenal makan. Makan ini kan bisa kita susun berdasarkan simbol-simbol yang ada di alfabet 1 dan alfabet 2. Nah, kumpulan dari makan, tidur, dan yang lain-lain, ini akan membentuk language kita, yaitu language bahasa Indonesia. Nah, di sini language itu merupakan himpunan ya. Jadi bisa saja nanti ada himpunan kosong. Jadi di mana suatu language itu tidak memiliki string yang bisa digunakan. Dengan negara lain tidak. Tapi ada alfabetnya tapi tidak punya string. Ini hanya sebagai teori. Meskipun pada kenyataannya
hampir tidak pernah kita temukan language yang tidak punya set. Nah, kemudian kita juga bisa gunakan seperti ini. Ini tadi ya, epsilon itu adalah empty string. Jadi nanti empty string ini juga merupakan bagian dari language. Ini sebenarnya untuk kalau kita mau memasukkan tadi tanda spasi. Nah, empty string itu bukanlah empty set. Jadi ini tidak sama. Empty set itu tidak sama dengan empty string. Jadi kalau kita punya language yang seperti ini tidak ada isinya. Ini yang kita sebut sebagai empty set. Tetapi kalau kita tulis seperti ini bukan empty set. Karena ada set, isi setnya, yaitu empty string. Ingat ya, empty string itu bukanlah tidak ada, tapi ada yang kita simbolkan dengan menggunakan epsilon. Jadi nanti bedakan antara empty set dengan empty string. Nah, bahasa atau language itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu finite language dengan infinite language. Finite language itu berarti bahwa string yang ada di dalam bahasa tersebut terbatas. Jadi contohnya ini ada language 1, bahasanya itu stringnya cuma terdiri dari 3, A, AB, ABB. Berarti ya sudah, ada 3 yang bisa kita tentukan kombinasinya di dalam bahasa ini. Ini terbatas. Sementara infinite language adalah language yang tidak punya batasan dalam kombinasi string yang bisa digunakan atau sangat-sangat besar. Contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bisa kita sebut sebagai infinite language karena bahasanya itu sangat banyak. Jadi palindrom itu kan suatu kombinasi dari alfabet yang bisa kita gunakan. Nah, apakah Anda bisa menghitung berapa banyak kombinasi kata bahasa Indonesia yang ada? Nah, karena terlalu besar, kita bisa anggap bahwa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu adalah infinite language. Nah, ini cuma untuk simbol-simbol lainnya ya, bagaimana kita bisa menyatukan bahasa antara satu bahasa dengan bahasa yang lain dengan menggunakan mathematical symbol seperti ini. Ini artinya adalah suatu bahasa yang terdiri atas XY. Ini sebenarnya XY itu terdiri atas X yang merupakan bagian dari language L dan Y merupakan bagian dari language M. Jadi contohnya seperti ini. Kalau L itu adalah 0, 1, 00, 01, dan 10 dan M adalah 10, 11, maka kalau kita gabungkan ya ini adalah kombinasi dari keduanya. Jadi ini tambahan ya. 0, 1, 0 itu adalah gabungan antara 0 dan 1, 0. 0, 1, 1 itu adalah gabungan dari 0 dan 1, 1. 1, 1, 0 ini adalah gabungan dari sini dengan ini. Intinya, kalau kita punya dua himpunan seperti ini, gabungkan setiap elemen dengan elemen lain di dalam himpunan yang lain, dan Anda mendapatkan concatenation simbolnya. Maka yang terakhir adalah 10, 1 itu ya gabungan dari simbol terakhir di himpunan L dan simbol terakhir di himpunan M. Nah, ini sebenarnya cuma operasi yang lainnya ya. Bagaimana operasinya itu nanti bisa disatukan. Kalau misalnya tandanya seperti ini adalah union. Dengan kata lain gabungan. Kalau gabungan, itu ya sudah himpunannya kita satukan. Tanpa kita tambahkan setiap elemen dengan elemen lain. Tadi kalau concatenation itu dilambangkan seperti ini ya. LM. Berarti setiap elemen yang ada di L itu disambungkan dengan setiap elemen yang ada di M, tetapi kalau misalnya kita cuman menggunakan lambang union seperti ini berarti ya sudah L dan M ini merupakan satu himpunan, makanya ditulisnya seperti ini. Dan ini adalah lambang closure-nya ya, jadi saya tidak akan lanjutkan. Nah, setelah kita melihat simbol-simbol atau definisi dasar dalam suatu formal language, sekarang kita bisa bergerak menggunakan regular expression. Jadi regular expression itu merupakan suatu penggambaran
sederhana dari suatu language yang diterima oleh finite automata. Jadi ini contohnya. Jadi regular expression itu kita bisa lihat simbolnya apa, definisinya adalah simple expression for language yang diterima oleh finite automata. Ini adalah contoh bagaimana kita mendefinisikan regular expression. Jadi regular expression itu merupakan suatu set dari aturan yang membentuk suatu bahasa. Jadi misalnya seperti ini adalah empty set. Jadi regular expression empty set. Ini adalah regular expression yang menggunakan empty string. Dan ini adalah contoh for every A di dalam himpunan alfabet kita. Jadi A itu akan dibentuk sebagai A seperti ini. Dan ini adalah gambarannya kalau misalnya kita punya dua regular expression untuk suatu language. Bagaimana kita bisa menggabungkan dua regular expression itu adalah seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa menulis regular expression kita. Jadi misalnya 00 itu akan digambarkan menjadi suatu regular expression untuk language seperti ini. Ini ingat ya, lambang seperti ini adalah lambang language. Karena language itu merupakan suatu string dari himpunan dari alfabet atau kombinasi dari alfabet. Nah, kalau kita tulis seperti ini adalah string yang terdiri dari kombinasi 0 dan 1. Ini kalau kita gambarkan, ini kan suatu 0 dan 1 ya, digabungkan dengan 00, kemudian ada 0 dan 1. Berarti ini bentuknya adalah seperti ini. Ini artinya adalah semua string yang bentuknya bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdiri dari 6 digit, di mana digit 1, digit 2, digit 4, dan digit 6 itu adalah kombinasi dari 0 dan 1. Sementara digit 3 dan digit 4-nya tetap 0 dan 4. Nah, di sini tanda kalau kita temukan tanda seperti ini berarti semua kombinasi yang mungkin dari ini. Berarti simple, empty string, 1, 0, dan segala macam. Jadi ini contohnya kalau misalnya saya sebutkan misalnya A, B seperti ini, maka regular ekspresi ini merupakan suatu himpunan yang terdiri atas empty string A, B, AB. Sudah seperti ini. Kan hanya terdiri atas string A dan B, atau satu lagi ada BA sebenarnya, kita bisa tambahkan seperti ini. Jadi posisinya tidak berpengaruh, yang penting terdiri atas itu tadi. Terdiri atas huruf A dan B. Jadi ini adalah bentuk singkat dari tadi. Kalau tadi kan kita harus menuliskan misalnya suatu language, suatu simbol itu terdiri atas apa, kemudian suatu language itu kan stringnya banyak tuh. Nah, karena terlalu panjang, di dalam regular expression bisa kita singkat menjadi seperti ini. Jadi A dan B plus ini akan menyatakan bahwa kita punya language dengan bentuk seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita bisa mau ada yang istilahnya bagian dari kombinasinya itu tetap, jadi tidak berubah. Anda bisa lihat di sini ya, ini kan tetap ya 00 saja. Yang ini kan bisa empty string, yang ini bisa empty, berarti bisa hilang, jadi 00. Yang ini bisa empty 1, empty 2, 00, dan yang lain. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Nah, ini contoh lain. Ingat bahwa tanda ini menyatakan pilihan, jadi antara 0 atau 1.
bukan kombinasi keduanya. Jadi hanya bisa satu yang kita pilih di sini. Dan kemudian kita gabungkan dengan suatu konstan lah ya, yang disebutnya 0, 11. Jadi pertama kalau kita punya ini kan kemungkinannya adalah empty, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Nah, lihat, yang pertama ini adalah empty string. Jadi yang kita pilih untuk ini, itu adalah empty, maka yang kita sisakan adalah ini saja, 0 dan 11. Jadi ini adalah melambangkan concatenation atau penambahan. Kemudian kalau kita dapatkan yang pertamanya 0, di sini jadi 0, ini tetap. Kita dapatkan 1, ini jadi 1, belakangnya tetap. Kemudian kita bisa menggunakan keduanya, 10, ininya tetap. Jadi di sini sebenarnya Anda bisa menggunakan ini ya, 11, 0, 1. Dan semua kombinasi lain yang bisa kita gunakan di sini. Selama pilihannya antara 0 dan 1. Nah, ini juga sama, ini karena ada empty string ya. Dan ini pilihannya antara AA, AB, BA, BB. Nah, pilihan antara ini berarti empty string, AA, BA, atau gabungan dari beberapanya. Nah, kalau ini kan ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Jadi pilihannya antara 4. Jadi kalau di sini ini kita ini akan berbeda ya. Ini akan berbeda jumlah anggotanya dibandingkan dengan jumlah ini. Kalau yang di sini jumlah anggotanya akan selalu maksimal 4. Kalau yang di sini jumlah anggotanya bisa 6. Karena kan dia AA, AB, BA, BB, ini kalau disatukan semuanya akan menjadi A, B, B, A, B, B. Ini adalah maksimal yang bisa terakhir kita gunakan. Tapi sementara kalau yang ini kan cuma satu-satu. Dari sini satu, dari sini satu, dari sini satu, dari sini satu. Jadi kombinasinya adalah 4. Minimal adalah kosong semua kalau kita menggunakan ini, empty string. Jadi ini contoh, kita bisa milih A semua dengan yang terakhirnya empty. Kemudian yang ini adalah kita pilih A, yang ini kita pilih B, ini B, dan ini A. Makanya menjadi APPA. Jadi ini adalah regular ekspresi. Nanti kita akan berlatih ini lebih lanjut lagi. Nah, ini merupakan bagaimana kita bisa sifat-sifat dasar mengenai regular expression. Jadi R ditambah S, kalau kita anggap S, R dan S itu adalah regular expression dari suatu bahasa R dan E. Jadi R ditambah S itu akan sama dengan S ditambah R. Jadi ini adalah sifat asosiatifnya ya. Jadi ini juga sama. Kalau kita balik-balik itu akan sama. Ini juga akan sama. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini merupakan standar dari sifat-sifat yang bisa kita gunakan di regular expression. Anda bisa memahami bisa membaca lagi sendiri lebih lanjut arti-artinya. Saya rasa tidak susah. Ini berarti kalau misalnya ada suatu himpunan kosong ditambahkan ke suatu bahasa R, itu akan sama dengan bahasa R yang ditambahkan ke himpunan kosong yang artinya tidak ada sama sekali. Jadi bahasanya menjadi kosong. Ini kalau kita punya empty string dikalikan dengan R, itu sama dengan R dikalikan dengan empty string, dan atau ditambahkan empty string akan menjadi R itu sendiri. Nah, kalau R ditambahkan dengan R ya akan tetap menjadi R, jadi bukan di double. Nah, Anda akan bisa melihat ini dan kita akan menggunakan ini lebih lanjut ya. Tidak perlu paham sekarang. Nanti kita akan mengulangi regular expression ini berkali-kali di contohnya. Jadi mungkin akan lebih mudah dipahami pada saat kita menggunakan contoh. Tapi bagian ini tolong dicatat di suatu tempat karena ini akan sangat penting bagi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, ini istilahnya cuman exercise. Anda bisa mencoba mengerjakan. Jadi ini bukanlah tugas yang saya berikan, tapi hanya seperti latihan bagi Anda. Bagaimana Anda bisa menggunakan regular expression, menulis regular expression untuk
aturan-aturan yang ada di sini. Nah, nanti kalau Anda ingin mencoba dan membahas, Anda bisa kontak saya. Kita akan bisa diskusi di media lain. Baik, terima kasih. Itu adalah untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan mempelajari kita sudah mempelajari mengenai pengantar terhadap automata. Yang penting Anda ingat adalah pertama, automata itu apa? Tadi sudah kita bahas ya. Automata itu merupakan suatu mesin abstrak yang akan berguna untuk memodelkan bagaimana suatu komputer itu memproses suatu input dan mengeluarkan outputnya. Jadi Anda juga sudah melihat bahwa automata itu bekerjanya seperti apa dengan menggunakan state diagram tadi. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana struktur dari suatu bahasa itu dibentuk, mulai dari simbol, alfabet, kemudian string, dan akhirnya language, dan akhirnya regular expression itu merupakan suatu representasi dari suatu language yang lebih sederhana. Nah, kalau Anda masih memiliki pertanyaan terhadap materi ini, Anda bisa kontak saya melalui WA atau Anda bisa melalui Binus Umaya. Saya akan bisa menjelaskan lebih lanjut lagi berdasarkan pertanyaan Anda. Anda bisa bertanya secara individual atau secara berkelompok. Nah, kalau Anda ingin dijelaskan dengan secara tatap muka, kita bisa jadwalkan adanya suatu video conference lain. Hanya cara terbatas, mungkin maksimal hanya sekitar setengah jam saja. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya.